ada pilihan bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin masih belum Muslim friendly, baik dalam waktu ataupun kesempatan untuk melaksanakan ibadah ataupun juga suasana pekerjaan gitu ya. Mungkin di akhir tahun, awal tahun ada acara yang harus hadir dan ada sajian-sajian yang kemudian juga perlu dinikmati bersama sebagai tanda bahwa kita loyal pada perusahaan misalnya. Nah, saya kira ini teman-teman selalu, Masya Allah ya, ini kalau sudah pertanyaannya di level seperti ini berarti sudah luar biasa. Nah, pilihan dua-duanya bagi saya yang tidak mengalami begitu ya, saya respect, saya hormat bagi teman-teman yang misalnya memilih untuk bertahan di perusahaan itu dengan misalnya menunjukkan kinerja terbaik, menjadi profesional, melaksanakan semua yang diamanahkan perusahaan kepadanya dengan sangat baik, lalu akhirnya mungkin dianggap sebagai karyawan menonjol, dengan begitu bisa berkomunikasi dengan Saco, bisa berkomunikasi dengan bos gitu ya, lalu dengan itu perlahan-lahan bisa menyampaikan aspirasi dari teman-teman muslim untuk bisa mendapatkan misalnya hak-hak beribadah. Dan kita bisa membuktikan bahwa meskipun kita minta waktu untuk sholat, tidak mengurangi kinerja kita. Kita bisa membuktikan misalnya bahwa kita meminta istirahat yang sedikit lebih panjang demi bisa melaksanakan sholat ataupun disediakan tempat sholat, kita bisa memberi kontribusi yang lebih bagi perusahaan. Misalnya demikian. Ini akan menjadi perjuangan yang luar biasa. Ya, misalnya juga di bulan Ramadan, meskipun kita puasa, kita tetap tidak mengurangi ya kontribusi kita kepada perusahaan dan lain sebagainya. Kita membuktikan sebagai muslim bahwa kita profesional, kita menjadi orang yang dapat diandalkan, kita menjadi orang yang memenuhi kontrak kerja dengan baik gitu ya. Itu insya Allah menjadi jalan berikutnya dan akan jadi amal jariah. Misalnya nanti dengan begitu perusahaan ketika merekrut lagi karyawan-karyawan berikutnya, pekerja-pekerja berikutnya, kemudian mereka sudah memahami perlahan-lahan bahwa ini memang orang muslim, punya keyakinan, mereka patut diberikan satu kesempatan untuk beribadah. Apa yang ditunjukkan oleh teman-teman di Matsudo, ya namanya tempatnya, Matsudo, dengan kegiatannya misalnya reputasi muslimin Indonesia yang selalu bersih, yang selalu rapi, yang teratur, yang tidak neko-neko, yang tidak aneh-aneh, ya, dengan menunjukkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, itu yang kemudian diperkenankan menggunakan berbagai fasilitas ya dari pemerintah misalnya. Ini menjadi contoh bahwa hanya soal waktu. Kalau kita kemudian bisa menunjukkan sebagai seorang muslim ternyata kita adalah yang terbaik, bisa menghadirkan karya terbaik, kontribusi terbaik, kinerja terbaik, maka dengan itu kita punya nilai tawar. Tadi malam saya podcast dengan teman-teman Masjid Istiqlal Osaka, ada pertanyaan tentang bagaimana kalau misalnya hadir di acara yang di akhir tahun, di awal tahun seperti itu, kemudian kita jadi harus mengikuti acara mereka dan sebagainya di situ, ternyata mereka menyajikan sake dan sebagainya. Ya, cara kita untuk melepaskan diri dari merasa tidak enakan itu dengan kita menjadi orang yang memberi. Gitu. Jadi kalau kita itu merasa menjadi orang yang menerima, menjadi orang yang dependen, tergantung pada mereka, itu memang kita akan lemah. Tapi ketika kita mencoba untuk menjadi pemberi, di situ kita akan merasa kuat dan merasa punya nilai tawar. Makanya di acara seperti itu sebaiknya teman-teman pekerja membuat misalnya hidangan khas Indonesia yang kemudian sudah bisa dinikmati oleh teman-teman Jepang, terasa enak bagi mereka, kemudian kita sajikan sebagai hadiah gitu ya. Dengan memberi itu kemudian kita menjadi orang yang punya mental kuat untuk punya nilai tawar. Kadang-kadang kan kita harus melepaskan mental bloknya dengan cara seperti itu. Jadi ketika kita kemudian berada pada posisi tadi berprestasi, kemudian terkenal dengan keramahan, suka berbagi, meskipun saya tahu memberi sesuatu kepada orang Jepang itu tidak mudah. Kadang-kadang kan mereka
apa ini curiga gitu ya dan lain sebagainya. Tentu ada caranya, saya yakin teman-teman bisa mengupayakan ya untuk menunjukkan keramahan kita, senangnya kita berbagi, senangnya kita memberi, itu insya Allah akan menjadi kekuatan kita. Sebagaimana pula saya sangat respect pada pilihan misalnya saya mencari perusahaan lain yang kira-kira lebih Muslim friendly, itu pun tidak ada masalah untuk memperkuat kita. Jadi masing-masing ukurannya kembali kepada pribadi-pribadi. Kuat untuk menjalani ya. Kata orang Jawa kan kuat dilakoni, ratu kuat ditinggal ngopi gitu ya. Kalau kuat ya dijalani, tidak kuat ditinggal ngopi gitu ya. Itu artinya istafti qalbak. Kita bisa bertanya kepada hati kita masing-masing, kira-kira jalan perjuangan mana yang mau kita tempuh, dan saya yakin semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.